Sebelumnya, tonton video berikut ini. Presentasi satu akan mempresentasikan tentang bekas selah dan korban jiwa yang berjudul gerakan Alvira Ciro lukis yang berjudul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis tugas kelompok kami yang berjudul Gerakan Aceh Merdeka. Sebelumnya, Perkenalkan, saya Akselin. Saya Alvira, saya Dinda, saya Marilyn. saya Rizal dan saya Chandra. Belakangan ini, penerapan hukuman cambuk di Provinsi Daerah Istimewa Aceh mendapat sorotan dari dalam maupun luar negeri. Ada seorang perempuan yang berulang kali terjatuh karena tidak tahan menghadapi hukuman cambuk. Selain itu, ada perempuan lain juga yang dihukum penjara 1,6 tahun karena hamil di luar nikah. Pada tahun 2016, tercatat ada 301 kasus pelanggaran terhadap Kanun Jinayat atau Peraturan Daerah Aceh dengan 339 orang terpidana telah dieksekusi hukuman cambuk di seluruh wilayah Aceh. Kasus-kasus ini menggambarkan semakin sering dan kerasnya hukuman cambuk di Aceh, sehingga banyak pihak menganggap pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh bertentangan dengan aturan-aturan internasional dan dalam negeri. Amnesty International sebelumnya meminta agar hukuman cambuk di Aceh dihentikan. Banyak kecaman lain juga datang dari luar negeri. Komnas Perempuan juga mencatat adanya kebijakan diskriminatif terhadap kelompok masyarakat tertentu, baik atas dasar agama, keyakinan, maupun gender. Hukuman cambuk sendiri merupakan salah satu bagian dari Kanun Jinayat atau Peraturan Daerah Aceh dan merupakan bagian dari penerapan syariat Islam di Aceh. Penerapan syariat Islam di Aceh sudah berlangsung sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam. Hal ini pernah terjadi pada Sultan Iskandar Muda yang merajam putranya sendiri karena ketahuan berzina. Namun demikian, hingga saat kemerdekaan Indonesia, belum ada aturan baku yang memayungi pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Syariat Islam di Aceh baru terlihat ketika Daud Bereh, seorang reformis Aceh, mengumpulkan bantuan dana sebesar $500.000 untuk pemerintahan Soekarno pada tahun 1948. Pada saat itu, Soekarno berjanji untuk membiarkan Aceh mengurus dirinya sendiri, termasuk dalam hal pelaksanaan syariat Islam. Namun, janji itu diingkari Soekarno ketika Aceh dijadikan satu provinsi bersama Sumatera Utara pada tahun 1951. Hal inilah yang memicu terjadinya pemberontakan Darul Islam di Aceh yang dipimpin oleh Daud Bereh. Pada tahun 1962, pemberontakan ini berhasil diselesaikan secara damai setelah pemerintah Indonesia menetapkan Aceh sebagai daerah istimewa dan berjanji untuk membuat undang-undang tentang syariat Islam di Aceh. Daud Bereh pun sempat menjadi gubernur Aceh. Namun, janji tersebut tidak terpenuhi, tidak hanya dari sisi hukum agama saja, tetapi juga dari sisi otonomi daerah. Hal ini semakin parah di era Orde Baru ketika pelanggaran HAM oleh militer kerap terjadi di Aceh, serta kontrak minyak dan gas yang ada tidak menyejahterakan penduduk Aceh. Hasan Ditiro, cucu dari Teuku Cik Ditiro dan mantan Menteri Luar Negeri Darul Islam, menganggap bahwa telah terjadi penjajahan baru oleh pemerintahan Indonesia di Jawa terhadap Aceh. Ia mendirikan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk memerdekakan Aceh. Berbeda dengan Darul Islam yang ingin menciptakan negara Islam Indonesia, GAM bertujuan untuk memisahkan Aceh dari Indonesia dengan mengatasnamakan self-determination. Tersebut menjelaskan tentang bekas sebuah gerakan bersenjata yang memiliki tujuan supaya Aceh lepas dari NKRI atau yang disebut juga dengan Gerakan Aceh Merdeka. Konflik antara pemerintahan NKRI dan Gerakan Aceh Merdeka terjadi selama lebih dari 2 dekade sejak rezim Orde Baru dan telah menyebabkan terjadinya banyak korban jiwa. Di video tersebut, pada tahun 2016 tercatat ada 301 kasus pelanggaran terhadap kaum jinayat atau Peraturan Daerah Aceh dengan 339 orang terpidana telah dieksekusi hukuman cambuk di seluruh wilayah Aceh.
Video tersebut termasuk ancaman militer dengan jenis separatisme dikarenakan GAM merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah kedaulatan. Karena gerakan pemberontakan seperti Gerakan Aceh Merdeka berpotensi akan memicu pergerakan serupa dari organisasi di lain daerah dan akhirnya mengancam keutuhan NKRI. Jika peristiwa tersebut tidak segera diatasi, akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan, adanya korban jiwa, dan rusaknya fasilitas umum. Untuk mencegah dan mengatasi adanya gerakan masyarakat seperti Gerakan Aceh Merdeka adalah dengan mempertahankan keutuhan NKRI dan tanpa campur tangan dari luar manapun, dalam negeri sekalipun. Sekian video presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video kami.